Halo guys, kembali lagi dengan saya Agustus Ketrimun Kainama. Di sini saya akan membahas mengenai metode tambang bawah tanah yaitu room and pillar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Room and pillar merupakan suatu sistem penambangan bawah tanah untuk endapan batu bara dengan bentuk blok-blok persegi. Seluruh blok batu baranya dibuat jalan, batu bara yang digali room selebar 10 meter dan pilar sebagai penyangga selebar 30 kali 30 meter menggunakan kombinasi continuous miner atau CM, roof bolter, dan shuttlecock. Metode ini paling-paling hanya mengambil 30-40% dari total batu bara yang ada. Oleh karena itu, untuk menaikkan produksi, setelah semua blok tersebut ditambang, ketika kembali ke jalan utama dekat shaft, pilar-pilar yang ditinggalkan digigis sedikit. Proses ini namanya retreat mining. Selama proses ini tidak ada operator yang boleh berada di bawah atap batuan, semuanya dikendalikan oleh remote dari jauh. Metode room and pillar lebih tepat digunakan pada material bahan galian sedimen yang cenderung tersebar dan dengan ketebalan merata dengan lapisan yang cenderung datar atau flat dan dengan ketebalan sekitar 1-4 meter. Contoh bahan galian yang relatif lebih cocok menggunakan room and pillar seperti tembaga, gipsum, kapur, dan batu bara. Next, ciri-ciri dari metode room and pillar ini antara lain adalah yang pertama, produktivitas rendah, investasi alat kecil, rasio penambangan atau mining recovery sekitar 60-70%. Kemudian yang berikutnya lebih fleksibel terhadap gangguan operasi, geologi, dan peralatan. Kemudian yang berikutnya karena meninggalkan batu bara dalam jumlah besar maka berpotensi terjadi suap bakar. Hanya dapat diaplikasikan pada ketebalan lapisan 1-4 meter. Potensi subsidence kecil. Kemudian yang berikut, ada beberapa klasifikasi dari metode room and pillar yang umum, yaitu 1. Classic room and pillar method. Metode ini merupakan metode yang sering ditemukan pada bahan galian maupun batu bara yang cadangannya cenderung tersebar mendatar flat dan dengan ketebalan yang memungkinkan. Kelebihan metode classic room and pillar metode adalah setelah pemuka kerja penambangan dibuat dapat segera memulai penambangan batu bara sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk persiapan penambangan batu bara. Sedangkan kekurangan classic room and pillar method adalah recovery sedikit, hanya berkisar 40-60% bila tanpa mengekstrasi pilar. Yang kedua, post room and pillar method. Dengan inklinasi cadangan yang mencapai 20 derajat sampai 55 derajat, metode yang digunakan umumnya ialah post room and pillar method. Efektivitas pengambilan cadangan bisa lebih besar disebabkan pengambilan cadangan dilakukan dengan mengikuti arah dan ruang cadangan sehingga kemungkinan tertinggalnya bahan galian yang ditambang semakin kecil. Next, kelebihan metode post room and pillar adalah recovery lebih besar disebabkan pengambilan cadangan dilakukan dengan mengikuti arah dan ruang cadangan sehingga kemungkinan tertinggalnya bahan galian yang ditambang semakin kecil. Kemudian yang berikutnya, kerugian metode post room and pillar method adalah kemungkinan terjadinya subsiden lebih besar bila tidak diikuti dengan penambahan penyangga batuan. Kemudian yang ketiga adalah step room and pillar method. Metode step room and pillar cocok diterapkan pada cadangan dengan inklinasi 15-30 dengan ketebalan lapisan cadangan antara 2-5 meter. Step room and pillar merupakan metode yang digunakan dirancang untuk memudahkan peralatan beroperasi di dalam cadangan atau ore deposit. Stop dirancang berjenjang akan tetapi terdapat jalan yang menghubungkan antar step atau jenjang. Kelebihan metode step room and pillar method adalah pengangkutan di dalam pemuka kerja hampir tidak memerlukan tenaga penggerak karena dapat berjalan sendiri sehingga misalnya melalui jalan penghubung. Kerugian metode step room and pillar method adalah memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk membawa masuk peralatan sehingga volume produksi tergantung dari banyaknya alat. Kemudian yang berikutnya ada penerapan metode room and pillar. Lebih tepat digunakan pada material bahan galian sedimen yang cenderung tersebar dengan ketebalan merata dengan lapisan yang cenderung datar atau flat dan dengan ketebalan tertentu. Contoh bahan galian yang relatif lebih cocok menggunakan room and pillar method seperti gipsum, kapur, batu bara, dan bahan-bahan galian lainnya yang memungkinkan dan memenuhi syarat ditambang menggunakan room and pillar method. Adapun kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah saya bahas dari tadi,
Adalah berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, room and pillar merupakan suatu sistem penambangan bawah tanah untuk endapan batu bara dengan bentuk blok-blok persegi. Kemudian yang kedua, penambangan batu bara bawah tanah lebih membutuhkan banyak perhatian atau fasilitas pendukung dikarenakan batu bara bawah tanah lebih memiliki masalah yang kompleks dibandingkan dengan penambangan emas. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan see you.